Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yustia Rita dengan NIM 192311010. Di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum saya terkait dietary history dalam mata kuliah survei konsumsi pangan. Baik, yang pertama yaitu ada latar belakang di mana survei konsumsi pangan berperan penting dalam menguatai pola makan serta kecukupan gizi individu maupun kelompok. Salah satu metode yang sering digunakan ialah dietary history yang menilai kebiasaan makanan jangka panjang berdasarkan jenis, porsi, dan frekuensi makanan sehingga memberikan gambaran menyeluruh tentang asupan zat gizi seseorang. Untuk rumusan masalahnya di sini yaitu bagaimana sih perbandingan asupan zat gizi individu pun kelompok dengan kebutuhan gizi acuan. Lalu untuk tujuannya di sini bagaimana menganalisis perbedaan asupan gizi pada tingkat individu maupun kelompok. Di sini ada salah satu responden individu yaitu Reve Kala dengan usia 20 tahun dan BMR 1255,4 yang didapati dari tinggi badan dan berat badan. Selanjutnya yaitu ada perhitungan IMT BMR SDA kebutuhan energi harian responden individu yang dapat disimpulkan bahwa responden individu ini mengalami kategori defisit berat karena hanya mencapai 45,70% dari cut-off UNPG. Lalu untuk di sini ada data dietary history responden dari makan pagi sampai makan malam dengan 2 kali selingan. Lalu ada perhitungan total asupan gizi responden di sini juga ada asupan energi di mana berasal dari nasi putih dan lauk hewani seperti ikan kakap, lalu lemak banyak dari minyak kelapa sawit dan kalsium ini tertinggi dari susu UHT dan vitamin C dari mangga. Asupan mikronutriennya namun masih rendah. Di sini ada juga penjelasan terkait mikronutrien sama makronutrien di mana makro ini tergolong rendah dengan karbohidrat hanya 27,40% dari kebutuhan dan semua ini masih di bawah rekomendasi terutama karbohidrat. Lalu untuk mikronya juga rendah yaitu semuanya menunjukkan kurangnya konsumsi sayur dan buah serta dominasi lauk hewani dalam pola makanan responden. Nah, selanjutnya yaitu untuk memvalidasi dari dietary history ini kategori underreporting menandakan bahwa kemungkinan adanya data konsumsi yang tidak tercatat secara lengkap sehingga hasil asupan gizi ini tampak lebih rendah dari kondisi sebenarnya. Lalu selanjutnya ini ada gizi kelompok 3 atau asupan zat gizi kelompok dari dietary history kelompok 3 di mana untuk rata-rata asupan energinya ini sebesar 803 kalori masih jauh di bawah kebutuhan harian sekitar 2000 kalori. Kondisi ini juga menunjukkan ketidakseimbangan asupan makronutrien. Dari sisi mikronya, ini menandakan risiko kekurangan zat gizi penting karena untuk kalsium, zat besi, dan vitamin C-nya masih di bawah AKG. Selanjutnya yaitu ada makronutrien sama mikronutrien dari responden kelompok 3 ini bahwa asupan mikronutriennya ini masih rendah dibandingkan kebutuhan harian. Zat besinya hanya 8,6 mg yang menunjukkan defisit pada 3 zat gizi penting tersebut. Lalu untuk mikronutriennya yaitu vitamin C justru tinggi yaitu 300 mg. Nah, ini juga ada perbandingan asupan zat gizi antara responden individu dengan kelompok, di mana energi individu dan kelompok ini sama-sama menunjukkan defisit berat menurut UNPG. Untuk protein individunya lebih rendah daripada kelompok, sedangkan karbohidrat individu ini lebih tinggi namun tetap kurang. Asupan zat gizi, zat besi, kalsium, dan vitamin C ini keduanya masih di bawah AKG, menandakan defisit energi dan mikronutrien penting. Selanjutnya yang dapat disimpulkan bahwa analisis dietary history ini menunjukkan asupan energi individu dan kelompok masih jauh di bawah kebutuhan harian. Karbohidrat, protein, dan lemak juga rendah dari AKG, terutama karbohidrat. Mikronutrien juga seperti zat besi, kalsium, dan vitamin C ini kurang, menunjukkan perlunya peningkatan konsumsi pangan bergizi seimbang. Yang dapat juga disarankan bahwa konsumsi sayur serta buah perlu ditingkatkan sebagai sumber vitamin dan mineral. Juga bisa menerapkan pedoman isi piringku dan pemantauan gizi itu juga sangat dianjurkan. Ini juga ada daftar pustaka atau bahan pendukung dari laporan praktikum dietary history. Sekian dari penjelasan saya terkait dietary history dalam survei konsumsi pangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.